Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Haula Fitria dengan nomor induk mahasiswa X95-25-08-09-913. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi akuntansi di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Baru dengan materi ketenagakerjaan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Ayo ketua kelas bisa memimpin doa. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Adakah hari ini ada yang tidak masuk? Oh, ada. Siapa saja ya kira-kira? Kita cek nanti ya. Abu Raihan. Oh ya. Adelia Tria. Oke. Selanjutnya sebelum melakukan pembelajaran, saya harap di dalam diri kita itu termotivasi menumbuhkan sikap patriotisme di dalam diri kita. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh siapa? Ayo, silakan maju. Dan melamar posisi yang Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Sikap sempurna ya. Kita mulai. Sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Boleh ya. Selanjutnya, tolong hari ini jangan membuat gaduh, jangan membuat Bu Guru dan Pak Guru itu berpikir dua kali untuk menegur kalian. Jadi, tolong dijaga kondusivitas, tolong dijaga kesempatan belajar ini dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita akan mempelajari tentang ketenagakerjaan. Yang pertama itu tentang apa?
ketenagakerjaan itu yang pertama tentang mampu menjelaskan konsep dan masalah dalam ketenagakerjaan. Yang kedua, anak-anak mampu memecahkan permasalahan yang ada di dalam ketenagakerjaan. Yang ketiga, anak-anak mampu menyusun jurnal atau laporan itu berbentuk clipping. Kita melakukan ice breaking dulu biar kalian tidak tegang. Tepuk hahihu. Bisa? Siap? Sudah siap? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 2. Oke. Alhamdulillah masih konsentrasi ya di siang hari ini yang panas ini. Tepuk disopos. Ya, kita akan memulai pembelajaran yaitu yang tentang ketenagakerjaan. Apa sih ketenagakerjaan itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Apa itu ketenagakerjaan? Kira-kira apa ya? Apa? Baca yang keras. Ketenagakerjaan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi suatu negara. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Ketenagakerjaan merupakan permasalahan yang dihadapi sebuah negara. Ya, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita mulai di sini. Ketenagakerjaan di bab 3 itu ada 3 subtema, yaitu memahami ketenagakerjaan yang kalian sebutkan tadi, apa itu ketenagakerjaan. Terus yang kedua sistem upah, dan yang ketiga pengangguran. Apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan tadi apa? Disebutkan masnya tadi apa? Ya. Oke. Nah, konsep dan masalah ketenagakerjaan. Kalau sistem upah ada yang tahu tidak? Sistem upah. Ada yang tahu? Ayo yang keras, nggak apa-apa. Bagaimana, ayo? Betul. Ada yang lain? Cewek? Ceweknya diem aja. Ada yang lain nggak? Cewek? Ayo, keluarkan suara mas kalian. Diberikan oleh perusahaan atau masukan tempat bekerja. Oke. Ada yang lain? Mbaknya? Itu adalah pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk tugas dan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan. Oke, ada yang lain? Nggak ada. Oke. Tuh, pengangguran. Sebentar. Nanti tak terangkan. Pengangguran. Apa itu pengangguran? Ada yang tahu pengangguran itu apa? Pengangguran merupakan permasalahan terkait ketenagakerjaan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Oke. Yang lain ada lagi nggak? Apa? Ya betul. Pengangguran itu identik dengan yang namanya tidak mempunyai pekerjaan. Nah ini apa itu ketenagakerjaan? Nah ini ketenagakerjaan mengacu pada permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Perhatikan ini.
Nih ada apa ini? Ada gambar, lihat enggak? Nih, ada gambar ini. Ada 3 gambar di dalam sini. Yaitu yang pertama, orang yang menjahit, ya kan? Setelah menjahit. Nah, ini orang yang menjahit itu termasuk pengangguran atau bukan ya kira-kira? Atau ada 3 loh tadi, ada upah, ada ketenaga kerjaan, ada upah, sama ada pengangguran. Dari 3 ini, adakah yang dimaksud dalam pengangguran? Sistem pengangguran ada nggak? Tidak ada. Kalau yang pertama ini apa ini? Menjahit. Berarti dia sistemnya apa? Ketenaga kerjaan atau upah? Oke. Kalau yang ini, yang kedua dan yang ketiga, sama kan? Semua sama kan dalam ketenaga kerjaan. Yang endingnya nanti kita akan di sistem upah. Oke, kalian sudah mengerti ya ini ya. Selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sendiri maupun masyarakat. Terdapat 3 klasifikasi tenaga kerja, yaitu berdasarkan kualitasnya. Terus apa lagi? Fungsi dalam perusahaan berdasarkan hubungan dengan produk. Dari sini, adakah yang mau dipertanyakan? Ini ya, masnya ya Pak. Bagaimana kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia? Oh, kondisi ketenaga kerjaan di Indonesia yaitu yang pertama, karena banyaknya lulusan tadi, banyaknya lulusan setiap tahun itu kan mengeluarkan atau meluluskan siswa atau mahasiswa untuk bekerja, untuk memilih kerja akhirnya. Tapi ada tapinya. Tapi lapangan pekerjaan di Indonesia itu sangat rendah, sangat terbatas akhirnya dampaknya itu kepada kita. Banyaknya pengangguran pertama. Terus akhirnya kalau dampaknya pengangguran itu akhirnya banyaknya apa? Kriminalitas. Ya kan? Banyak yang mencuri, banyak yang sekarang maraknya di sini apa? Begal, ya kan? Ya kan? Mencuri, begal itu banyak sekali, atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ya kan? Kita itu hidup itu membutuhkan uang untuk makan, terutama ya kan? Kalian untuk makan, ya kan? Nah, dari situ maka kalian mulai sekarang kita harus ditata hidupnya, ya kan? Ditata hidupnya untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi, ya kan? Udah. Selanjutnya, saya mempunyai video pembelajaran. Coba kalian perhatikan baik-baik dan amati. Di sini kita akan melihat bagaimana berbagai konsep tenaga kerjaan terkait dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari diri seorang petani padi. Setiap pagi, begitu ke pesawat untuk menanam dan merawat tanaman. Rudi adalah contoh dari tenaga kerja karena dia terlibat dalam aktivitas ekonomi dan menghasilkan produk yang hidup padi. Pekerjaan ini berkontribusi langsung pada perekonomian desa. Di sebelah negeri, kita bertemu Ani, seorang lulusan baru. Ani belum bekerja, tapi dia aktif mencari pekerjaan, mengikuti wawancara, dan melamar posisi yang tersedia. Meskipun Ani belum bekerja,
Ia termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang siap dan bersedia bekerja, serta sedang aktif mencari pekerjaan. Selanjutnya, kita lihat Pak Seno, ayah Ani, yang sudah pensiun setelah bertahun-tahun menjadi kepala sekolah. Kini, Pak Seno tidak bekerja dan tidak lagi mencari pekerjaan. Ia termasuk dalam bukan angkatan kerja, yang terdiri dari orang-orang yang sudah tidak terlibat dalam pasar kerja, seperti pensiunan, atau mereka yang memilih untuk tidak bekerja. Di sisi lain, ada Pak Ridwan, seorang tukang kayu yang bekerja di bengkelnya. Pak Ridwan adalah contoh tenaga kerja terdidik, karena pekerjaannya membutuhkan keterampilan khusus yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Ia menghasilkan barang, seperti perabotan, yang juga berkontribusi pada ekonomi desa. Terakhir, kita temui Tono, seorang pemuda yang bekerja serabutan. Tono mengerjakan berbagai pekerjaan, seperti membantu di sawah atau di pasar. Tono termasuk tenaga kerja tidak terdidik, karena pekerjaannya tidak memerlukan keterampilan khusus, namun tetap memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi desa. Jadi, di Desa Maju Sejahtera ini, kita bisa melihat bagaimana konsep ketenaga kerjaan terbagi menjadi beberapa kategori. Tenaga kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, dan berbagai jenis tenaga kerja. Setiap individu, dari Budi, Ani, Pak Seno, Pak Ridwan, hingga Tono, memainkan peran penting dalam perekonomian desa, sesuai dengan status ketenaga kerjaan mereka. Ketenaga kerjaan adalah bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Semoga video ini membantu Anda memahami bagaimana konsep ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini ada yang perlu dipertanyakan? Sudah ada? Kalau belum, saya akan membentuk kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tetap ya. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sini, dan kelompok 5 di belakang sendiri. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Mulai. Sudah? Sudah gabung dengan kelompoknya masing-masing? Kelompok 2 sini. 2, 3, 2. Nah. Sampai ngambil. Oh ini Mas. Ini. Mas. Oke, sudah gabung ya. Sudah gabung kepada kelompoknya masing-masing? Nah, saya bagi tugas kelompok 1 dan kelompok 2 itu tentang tingkatnya pengangguran. Kalian akan membuat yang namanya clipping atau jurnal sesingkat-singkatnya. Terus yang kelompok 3 sampai kelompok 5 itu membuat tentang minimnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia yang kalian ketahui. Itu kalian juga akan membuat clipping atau jurnal sesingkat-singkatnya dengan waktu 10 menit. Nanti akan dipresentasikan. Nanti kalau yang sudah siap boleh maju ke depan. Nanti saya akan kasih tahu ya waktunya.
Udah, boleh dikerjakan mulai sekarang. Tak kasih kertas kosong. Pokoknya yang penting jangan ya, jangan kelihatan. Iya. Boleh tidak harus kalian tulis banyaknya gitu enggak? Kalian cari intinya apa, nanti kalian presentasikan, tapi sampean sudah paham apa isi pita konsep itu. Paham enggak? Gini aja, cara mengatasinya bagaimana? Terus sebelum mencari solusinya, itu kan pasti ada sebabnya ya. Ada sebab akibatnya. Nah, itu kalian tulis. Kalian tulis terlebih dahulu apa sebabnya kok bisa menjadi pengangguran, bisa menjadi minimnya lapangan pekerjaan, itu apa saja. Setelah itu, setelah ada penyebabnya, itu nanti kalian pasti ada solusinya. Paham enggak? Insya Allah paham. Oh ya. Berapa ini? 5? Langsung aja 5 dari akhir. Ya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan jurnal minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Yang pertama, minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia merupakan salah satu permasalahan serius yang berdampak pada meningkatnya pengangguran. Kita kasih aplaus dulu kepada kelompok 5. Kelompok 1. Kita beri aplaus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2025 tercatat sekitar 4,76%. Adakah yang mau dipertanyakan? Saya sebetulnya pengangguran itu apa sih? Menurut kalian? Nah, pengangguran itu apa sih menurut kelompok 1 itu? Apa? Diulangi lebih keras. Pengangguran adalah orang yang tidak punya pekerjaan. Sudah masuk? Sudah. Untuk kelompok 1. Boleh duduk. Kami dari kelompok 2 akan Mempresentasikan tentang tingkat pengangguran. Pengertian, tingkat pengangguran adalah presentasi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari kerja. ya, ada yang dipertanyakan dari presentasi kelompok 2 ini. Mau bertanya? Siapa? Oke. Bertanya apa? Bagaimana cara mengatasi pengangguran menurut kalian? Untuk mengatasi pengangguran, perlukan upaya seperti meningkatkan pendidikan unggulan dari UMKM. Tinggal kelompok 3 dan kelompok 4. Kami kelompok 4 mau mempresentasikan tentang minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Pertama adalah pertumbuhan penduduk tinggi. Jumlah pencari kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang tersedia. Ya, ayo. Mengapa pertumbuhan penduduk menjadi salah satu penyebab tingkatnya pengangguran? Karena semakin meningkatnya masyarakat atau penduduk,
dan lapangan kerja terbatas, sebagian penduduk itu tidak dapat pekerjaan atau menjadi pengangguran. Kita beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3 akan mempresentasikan tentang minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi masalah yang berdampak pada meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Dari sini ada yang dipertanyakan? Ada, oke, ayo. Apa? Apa faktor utama yang menyebabkan minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia? Penyebab utamanya adalah pertumbuhan penduduk yang besar, menjajah kualitas SDM, serta terbatasnya investasi sektor produktif. Bagaimana? Ya, oke. Kita beri aplaus. Dari presentasi ini, apa tantangan terbesar kalian dalam mengerjakan jurnal atau clipping ini? Waktu. Terus apa lagi? Waktu saja. Yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini apa ya? Kita harus Apa? menanggulangi masalah pengangguran. Oke. Caranya bagaimana? Caranya dengan melatih skill. Oh, harus ya. Nah, kita harus melatih skill biar tidak menjadi pengangguran. Bu Aula akan kasih evaluasi. Dua-dua ya. Ciro, tetap mau. Bisa dikerjakan. Sudah bisa dikumpulkan ke Bu Aula. Makasih, Bu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang upah. Untuk pertemuan selanjutnya berarti minggu depan kita akan mempelajari tentang upah. Upah itu apa saja? Kalian nanti akan mempelajari itu ya. Kalian belajar di rumah. Kita refleksi pembelajaran hari ini. Saya akan memberikan kertas, lembar. Kalian centang-centang saja. Yang menurut kalian itu penting. Boleh dikumpulkan, minta tolong ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu apa anak-anak? Ada yang tahu enggak? Kita mempelajari tentang ketenaga kerjaan. Terus apa lagi? Ya, pengangguran. Kalian juga sudah membuat clippingnya ya? Ya. Oke. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 3. Dari sini sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama-sama. Bismillah. Wal asri. Oke, boleh pulang. Kita saling bareng-bareng ya. Sayo.